Orang sebenarnya So pernah. pernah video tuh hari. Ini tag 2. TK2. Karena yang pertama ada kendala-kendala sampai ya mesti take ulang. Cuma DP pembahasan sebenarnya sama juga kan. Itu orang membahas tentang pentingnya itu pendidikan. Betul. Tapi di tengah-tengah pendidikan yang ada sekarang, di tengah ilmu pengetahuan yang sedang menyebar di media sosial dan sebagainya, ada beberapa poin yang kita mau ambil itu skeptis dengan terampai keimanan. Cuman sebelum itu, kita undang Kak Olive karena Kak Olive ini punya latar belakang pendidikan juga. Dan mungkin Kak Olive boleh ceritakan dari Kak Olive masa SD, SMP, SMA, terus masuk di sekolah teologi, dan sekarang jadi guru. Kalau mau cerita sebenarnya latar belakang pendidikan untuk kuliah enggak sih, karena memang nanti itu ada ceritanya. Tapi kalau SD sebenarnya saya sendiri itu SD-nya di SDN 1 Bungkudai Baru. Kampung sendiri. Kampung sendiri. Ya, terus habis itu SMP dan SMA-nya tuh ke Kota Mobagu di SMP dan SMA Theodorus Katolik. Iya, kita satu alma mater. Betul. Nah, baru setelah itu dalam masa pergumulan akhirnya memutuskan untuk sekolah teologi. Nah, sekolah teologinya tuh di Bandung memang. Jadi ya lumayan jauh sih ya. Jadi merantau dari SMP udah merantau sampai kuliah juga merantau sih akhir. Boleh mau bertanya? Iya boleh. Nama boleh di-cut nggak itu? Ya sebenarnya pertimbangannya gini. Ada waktu masa itu sebenarnya kan ini sih lebih menghindari yang namanya nepotisme ya. Karena pada waktu itu kan betul. Jadi memang masih sebenarnya udah nggak menjabat tapi punya posisi lah dia. Jadi kan sampai hari ini pun sebenarnya kalau mau ditanya mau masuk sih enggaknya tuh alasannya masih sama. Jadi takutnya tuh ada nepotisme atau mungkin lebih ke apa ya bukan favorit ya, dispesialkan gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang dihindari walaupun sebenarnya itu kayaknya wah kegeeran gitu ya. Cuma maksudnya mending menghindar gitu ya daripada nanti setelah itu tuh akan malah terjadi gitu. Jadi memang salah satu alasan terbesar itu sih sebenarnya. Untuk nyanda dikatakan nanti nepotisme di situ. Betul. Supaya jadi begitu kan. Yes. Nah, iya. Terus akhirnya kan tuh sampai sekolah di Bandung. Jadi guru lah kan di Bandung. Betul. Nah, jadi memang ini rada kan nggak terlalu panjang juga sih. Memang akhirnya dalam perkuliahan teologi itu tuh akhirnya ada satu spirit yang muncul yaitu suka ngajar ternyata gitu, suka ngajar. Tapi di gereja itu bukan berarti nggak bisa ngajar sih ya. Tapi di gereja mungkin lebih terbatas karena ketemu sama anak-anak atau mungkin ngajar walaupun ya ada khotbah atau apa gitu ya. Tapi kayaknya kurang gitu. Pengen ada sensasi di mana lu pengen ngajar secara full time, lihat perkembangannya setiap hari dan lain sebagainya dan lihat ada nih peluang ke sekolah. Jadi akhirnya setelah di gereja setelah lulus kan sempat setahun di sini di Bungkudai, habis itu setelah itu ke Bandung dan sampai hari ini mungkin masuk tahun ke-6 ngajar. Lumayan lama. Selama sih itu. Ya betul sekali, sudah lama ternyata nggak kerasa ternyata sudah 6 tahun. Di tag pertama kita sempat tanya, sempat singgung. Ini mungkin mau tanya ulang, cuman untuk memastikan lebih ke arah mana pilihan antara Bandung atau Bungkudai Baru. Ya waktu itu memang dilema ya, karena memang dua-duanya tuh punya kesan yang berbeda. Kalau di Bandung itu tuh pasti pikirannya tuh produktif, kerja, pengennya ngajar atau wah gitu, punya segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan. Sedangkan kalau di rumah atau di Bungkudai Baru itu tuh tempat dimana untuk beristirahat dan berlibur. Jadi memang vibes-nya tuh beda ya. Ya berlibur dan ya ada pelayanan, ada mungkin beberapa ya tapi bukan yang produktif, yang kerjaan. Ya betul. Gitu. Nah, jadi memang vibes-nya berbeda. Kalau mau suruh pilih mau di mana, Bandung atau di Bungkudai Baru, saya suka dua-duanya. Jadi nggak bisa memilih ya. Ya betul. Tapi memang pada akhirnya akan pulang sih. Ke Bungkudai Baru. Betul. Karena rumah juga di Bungkudai Baru. Betul. Jadi memang mau nggak mau ya tetap akan berakhir di sini. Ya. Dia nggak tahu, kita nggak tahu masa depan kayak gimana ya. Ya betul. Rumah di Bungkudai Baru. Bungkudai Baru lagi atau? Cut. Itu nggak tahu. Oke, lanjut. Itu enggak mau bahas dulu. Tidak usah dibahas. Oke, itu mungkin urusan masa depan. Nanti itu jadi bumerang buat saya masa depan ya, jadi mending saya tidak jawab. Oke. Nah, kita mau masuk ke topik yang semua agak serius.
Jadi dari pandangannya Khalif sendiri, apakah pendidikan itu penting? Itu sangat-sangat penting ya. Pendidikan itu kayaknya salah satu yang memang jadi apa ya? Kalau manusia tuh nggak bisa hidup tanpa aliran darah. Nah, itu pendidikan kayak gitu. Salah satunya. Karena memang sejak kecil, dari kita masih kecil aja sebenarnya kita tuh sudah menerima pendidikan. Ya, walaupun memang nggak formal. Kalau kita bilang kan ada pendidikan formal, ada pendidikan nggak formal. Dari bayi kita udah menerima pendidikan nggak formal itu. Dari mulai ngomong, belajar jalan, belajar mengenal, belajar itu kan semua pendidikan yang nggak formal sebenarnya. Tapi ya itu yang kita terima dari kecil. Kalau misalnya kita bayangin ya, oh pendidikan nggak penting, nggak usah lah ngajarin anak. Apakah anak itu bisa ngomong? Apakah anak itu bisa membaca? Atau apakah nggak usah lah membaca ya? Maksudnya apakah anak itu bisa mengenal mama dan papanya? Nah itu kan sesuatu yang dimulai dari pendidikan. Ya, betul. Sebenarnya. Nah, makanya sepenting itu. Nah baru nanti setelah dia sudah mulai lebih dewasa dan sudah mulai mengerti, pendidikan formal itu udah bisa masuk di situ. Jadi memang pendidikan formal itu untuk mengajarkan sesuatu yang nggak diajarin di rumah. Kita belajar perkalian. Kita kan mungkin adalah beberapa orang tua yang ngajarin perkalian, tapi kebanyakan enggak. Gitu. Itu belajar di mana? Di sekolah. Terus dari perkalian ternyata yang lebih kompleks setelah udah tahu dasar. Nah itu gimana? Di sekolah. Nah itu makanya kenapa sebenarnya ya pendidikan itu untuk bisa membuat kita tuh makin berkembang sih sebagai manusia. Dan itu sampai kapan? Ya sampai kita udah nggak berdaya aja, udah sampai dipanggil Tuhan. Itu pendidikan tanpa henti. Jadi sampai Gitu. tua pun orang masih belajar. Betul. Dan mungkin mereka adalah yang suka ngomong ya, aduh udah tua lah, udah nggak bisa sekolah lagi. Ya itu pendidikan formal, itu pilihan ya, nggak mau sekolah lagi. Tapi sebenarnya kalau mau dibilang belajar itu ya sampai seumur hidup. Kita belajar waktu tua, kita belajar menerima bahwa oh kita tuh udah nggak semampu dulu tuh, kita udah nggak sekuat dulu, udah nggak seproduktif dulu. Gimana caranya belajar untuk menjadi ya melakukan sesuatu yang lebih simple dan menerima bahwa dia udah nggak sekuat dulu. Nah itu belajar sampai udah tua. Gitu. Kan ada pendidikan formal yang bisa untuk jenjang karir. Betul. Contohnya seperti Kak, sekolah teologi, akhirnya jadi guru agama Kristen ya Kak. Betul. Nah, kalau dari pandangannya Kak sendiri, kalau misalnya ada orang yang berpikiran dia nggak mau sekolah, cuma karena dia tahu dirinya itu, kalaupun dia mau sekolah ataupun enggak, ujung-ujungnya dia jadi petani misalnya. Nah, menurut Kak, apakah orang yang berpikiran seperti itu, dia tetap perlu sekolah, atau ya mendingan langsung kubang? Sebenarnya itu pilihan ya, sekali lagi. Kalau pendidikan formal itu tuh pilihan sebenarnya. Tapi kalau mau dibilang butuh atau enggak, sebenarnya kalau dari jiwa guru saya itu bilang butuh. Karena maksudnya gini, misalnya oke lah ujung-ujungnya udah sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya teh kobong gitu misalnya. Atau ujung-ujungnya ke ya udah aja kita kan juga berbisnis. Itu banyak by the way. Jadi bukan cuma di sini, banyak juga di Jawa gitu ya, di luar sana juga ngomong gitu. Udahlah nggak usah tinggi-tinggi, nggak akan kuliah lagi. Toh nanti udah ada toko, kan biasanya cindo-cindo sana gitu ya. Betul. Bukan rasis, bukan. Maksudnya kalau di sana tuh biasanya kan karena mereka udah punya usaha, anaknya tuh udah terjamin lah kira-kira kehidupannya. Jadi ya udah aja. Nanti juga kalau kuliah tinggi-tinggi balik-balik lagi buat jaga ini, terusin usaha keluarga dan lain-lain. Itu juga sama kan sebenarnya prinsip pemikirannya. Iya betul. Nah tapi mungkin lebih ke arah kalau kita kuliah itu tuh kayak nambah aja sih. Jadi misalnya kalau kita nggak kuliah, kalau misalnya kuliahnya mungkin nggak berhubungan dengan kerjaannya mungkin akan sedikit terasa itu ya. Tapi kalau misalnya nih pengen melanjutkan ini perkebunan, terus dia tuh akhirnya pengen kuliah pertanian, bisa nambah nggak? Level up nggak dia? Bisa level up. Betul. Itu tuh salah satu yang maksudnya positifnya itu. Gitu. Kalaupun misalnya dia nggak sesuai jurusan terus dia tetap ya udah berkebun gitu ya. Menurut saya sih pengetahuan itu tuh nggak merugikan. Kita tuh punya pengetahuan itu tuh walaupun mungkin 4 tahun belajarnya beda, ujung-ujungnya ke kebun, ya udah sih kita punya pengetahuan itu tuh nggak akan merugikan apa-apa sih. Betul, Karena ketika kita punya punya pengetahuan yang lain gitu ya, itu wawasan yang bisa membentuk bukan cuma menambah tapi juga karakter kita. Itu bisa jadi kayak aku tuh bisa tahu bukan cuma tentang bagaimana caranya nanam goraka, bawang, jahe ya, goraka itu jahe. Tapi aku tuh juga bisa tahu misalnya kalau kamu ambil hukum, hubungan sosialnya gimana. Kalau misalnya
kalau misalnya dalam petak ini tuh secara hukumnya gimana? Kamu tuh bisa ada hal-hal yang level up gitu yang bisa Betul. additional gitu yang bisa ditambahkan. Itu sih ya. Tapi balik lagi ya, pendidikan formal untuk kuliah itu tuh pilihan. Pilihan opsional lah. Opsional. Jadi kalau misalnya memang mau ya Ya, silahkan. silakan kan. Dan nggak rugi gitu Betul. maksudnya. Kita setuju kalau misalnya pun nanti ujungnya misalnya setelah sekolah menengah atas SMA ataupun setelah kuliah terus ujungnya balik ke kebun misalnya. Kita setuju kalau dari kita pribadi sih pendidikan itu tetap penting. Kuliah Betul, itu pun betul. terasa memang opsional. Betul. Cuman kalaupun mau kuliah terus kepikiran untuk setelah kuliah mau berkebun, saya rasa juga itu rugi. Betul. Karena ada betul. pengetahuan yang didapat. Betul sekali. Dan itu yang kita alami sekarang. Betul. Karena masih ada berapa bulan sebelum ada kepikiran Iya, untuk langkah selanjutnya itu kita isi dulu dengan berkebun. Kebun. Sekalipun ada stigma di orang-orang sekitar, misalnya bilang, Kuliah tinggi-tinggi. yuk sarjana trik baru berkebun ya. Tapi kita rasa itu enggak masalah sih sebenarnya. betul. Karena dari kuliah pun sebenarnya ada ilmu yang orang bawa. Terus ada pengalaman selama kuliah pun itu yang orang bawa. Dan itu penting. Betul. Nah, kalau dari Kak Olive sendiri, melihat situasi sekarang, anak-anak sekarang kan kebanyakan ada kepikiran untuk jadi seorang YouTubers, TikTokers lah. Karena melihat seperti ada influencer yang mengajak Green di sekolah, Iya. ini investasi saja di sini. Karena duit. Iya betul, jadi daripada bayar SPP katanya, ya investasikan saja di Betul. platform Banyak. tertentu. Nah, dari Kak Olive sendiri sebenarnya apakah salah? Sebenarnya gini sih. Sebenarnya kan tujuan mereka gitu kan pasti uang. Betul. Kebanyakan tuh pasti banyak duit, banyak apa Ya. dan sebagainya. Nah, memang akan beruntung kalau misalnya kamu punya basic mengolah duit dengan baik. Tapi kebanyakan yang saya lihat tuh sebenarnya memang ada nih yang emang nggak sekolah nih maksudnya nggak kuliah, nggak lanjut kuliah, atau mungkin malah ada yang sampai berhenti nggak sekolah, nggak SMA dan lain sebagainya hanya untuk apa? Jadi YouTuber atau misalnya yang kemarin yang jadi game atau apa gitu misalnya. Tapi kita harus itu ya masalahnya memang kayaknya easy money, maksudnya uangnya tuh cepet banget gitu, ratusan juta, miliaran dan lain sebagainya. Tapi jenjang waktu mereka kerja tuh singkat banget. Kita bisa lihat YouTuber yang paling lama yang masih bertahan sekarang siapa? Kayaknya mah kalau orang bilang Reza Arab, itu mau udah bertahan lama, wow gitu. Tapi kan kita coba lihat apakah cuma duit yang dia dapatkan? Iya. Yang dia dapatkan kan banyak hal yang maaf ya ini kenapa jadi singgung Reza Arab ya. Maaf Pak, Reza Arab kalau dia nonton kayaknya enggak sih. Cuma maksudnya lagi. tapi maksudnya kita bisa lihat nanti sensor. Kita bisa lihat YouTuber atau influencer yang memang ya bisa dibilang tidak kuliah mungkin, atau mungkin maksudnya tidak yang mengajak orang-orang yang itu ya mereka memang mungkin kaya, tapi secara sosial, emosional kita bisa lihat di videonya aja tuh kelihatan mereka mungkin bisa marah-marah atau influence anak-anak ngomong kasar dan sebagainya. Itu karena kehidupan kita bukan cuma tentang duit, bukan cuma uang ya. Kita bisa tahu kalau ya kayaknya naif banget ya kata-katanya ya. Kalau kita misalnya putus sekolah hanya untuk uang, tapi pengetahuan untuk mengolahnya, pengetahuan untuk gimana caranya ini tuh bisa berguna untuk apa. Terus apa kalau dapat duitnya? Gitu maksudnya pertanyaannya. Beli iPhone, ke luar negeri, terus apa? Habis hilang Habis selesai gitu maksudnya. Apa purpose-nya apa? Dapat duit untuk apa? Kalau memang cuma untuk itu. Gitu. Jadi mungkin kalau misalnya pendidikan itu tuh belajar bukan cuma sekedar cari duit, dapat duit gitu terus udah selesai. Terus gimana? Nah, setidaknya kalau kita belajar atau kita mungkin ketemu sama orang berelasi di perkuliahan, memang gak semua orang kuliah itu tuh baik ya. Maksudnya gak semua yang di tempat kuliah mungkin menunjukkan sesuatu yang baik, tapi setidaknya ada hal yang lebih baik sih daripada gak kuliah. Betul. Tapi tetap sama opsional. Terserah sih. Kalau misalnya memang aku mau jadi influencer, belajarlah jadi influencer yang baik gitu ya. Walaupun mungkin nggak dapat pendidikan formal. Tapi ya jadilah influencer yang. Betul. Sama kalau dari kita pribadi, kalau misalnya ada kesempatan untuk kuliah, kita rasa gas gitu sih. Betul. Karena itu kesempatan yang menurut kita sangat-sangat istimewa. Betul. Setidaknya
Mungkin ini bisa cari di research ya. Otak kita tuh kan selalu harus bergerak. Salah satu kita tuh kalau misalnya happy biasanya cuma dopamin yang keluar. Karena memang itu yang bikin kita tuh kecanduan untuk main, kecanduan untuk happy, atau bahkan kecanduan untuk sesuatu hal yang nggak baik gitu. Nah, kenapa orang nggak suka belajar? Karena otak kita tuh dipaksa untuk bekerja. Nah, tapi masalahnya kalau misalnya kita nggak maksa otak kita untuk bekerja, nanti lama-lama tuh otak kita tumpul dan ada istilahnya tuh brain rot. Brain rot itu tuh beneran brain rot ternyata. Jadi ada penelitian yang bilang bahwa karena anak-anak sekarang atau kita gitu, jangan nggak salah anak-anak kita lah gitu. Sekarang di dunia serba instan dan serba cepat. Otak kita tuh lama-lama menjadi menyusut. Jadi kayak nggak bisa spend time yang lama. Mungkin juga mereka kalau denger podcast, mereka tuh sukanya yang podcast yang cepet-cepet gitu. Atau misalnya yang menarik, yang ketawa-ketawa, yang memang dopamin lah gitu, dopamin party gitu. Tapi kalau misalnya udah denger sesuatu yang menurut mereka harus belajar lagi, harus langsung males, nah itu tuh ternyata tanda gejala brain rot. Nanti kalian boleh cari apa aja lagi. Nah itu yang kita pun takutkan sekarang itu terjadi. Itulah salah satu efek dari belajar dan juga itu tuh untuk mencegah supaya kita tuh berpikir. Karena berpikir itu tuh olahraga ya. Kita olahraga bukan cuma fisik, tapi otak juga harus olahraga. Itulah pentingnya pendidikan. Karena tanpa orang sadari pun sebenarnya orang otak ini bisa menyusut. Kalau misalnya cuma tahunya dopamin. Kan dopamin itu tahu kita kalau misalnya orang main game, scroll sosmed. Betul. Nah, itu tuh apa ya, kayak ledakan dopamin sementara yang bikin kita tuh kecanduan. Itulah kenapa orang tuh ada kecanduan, kalau enggak itu tuh sakau gitu. Betul. Kecanduan bukan cuma narkoba, merokok. Walaupun itu salah juga sih. Tapi ternyata efeknya sama dengan bagaimana kita terlalu kecanduan dengan dopamin. Iya, itu bahaya sih. Nah, kita mungkin sudahi dulu membahas tentang pendidikan formal. Di sini kita mau ajak untuk orang sama-sama membahas tentang ada beberapa informasi yang seperti saya sudah singgung di awal. Kalau di kondisi sekarang itu sangat berbeda dengan kondisi di zaman dulu. Orang dulu kalau misalnya mau cari tahu itu dari mulut ke mulut, dan yang tahu itu misalnya cuma di satu daerah. Misalnya masalah di kampung ya orang kampung itu yang tahu. Tapi kalau sekarang masalah di Manado orang Bungkudai boleh tahu, masalah di Bungkudai orang Jakarta, Manado, pokoknya luas, banyak orang boleh tahu. Dan itu pun yang mungkin bisa jadi salah satu tantangan mengenai iman, karena ada beberapa informasi yang lebih merusak, bukan merusak juga sih, tapi lebih ke menguji seberapa kuat iman kita. Ada beberapa informasi luar sana yang lebih condong menjatuhkan iman, kadang lebih mempertanyakan keberadaan Tuhan Yesus itu di mana. Dan ada beberapa anak muda yang saya lihat, bahkan saya juga kalau kita sampai goyah juga. Itu mempertanyakan iman gitu. Sampai akhirnya kita pertanyakan Tuhan itu sebenarnya di sebelah mana deh. Nah, kalau dari Kak Olive sendiri, kita mau pertanyakan di sini, bagaimana Kak Olive itu boleh survive di antara sekian banyak deretan informasi yang Kak Olive terima untuk tetap percaya Tuhan Yesus itu ada dan dia itu juru selamat. Jadi memang pada dasarnya ya, kalau misalnya kita mau bilang informasi, segala informasi di dunia ini tuh udah acak, apalagi setelah globalisasi dan digitalisasi ya. Ini mah kata-kata yang wah gitu ya, tapi bener, karena gara-gara itu kita tuh jadi tahu tren itu kan bisa dari luar. Tren sekarang kan udah banyak ya masuk tren ya kaum betul. Terus dan lain sebagainya, dan mungkin awalnya yang kita nggak tahu terus jadi tahu, terus akhirnya ada yang terdampak. Nah itu kan informasi yang merugikan ya, kayak gitu. Atau ada yang mungkin bisa tahu sesuatu yang positif misalnya, terus akhirnya diterapkan dan juga jadi FOMO-nya tuh fear of missing out-nya tuh yang bagus, misalnya kayak running. Itu kan dari luar misalnya, dari luar udah bisa ada running ini nih, mulai masuk ke Indonesia. Indonesia running, masuk lagi di sini. Itu kan suatu yang bagus sebenarnya. FOMO olahraga mah bagus. Tapi nggak banyak, bukan maksudnya nggak sedikit juga yang nggak baik. Nah, gimana caranya tetap menjaga di dalam kestabilan iman gitu ya, di tengah informasi yang kayak gitu, di tengah ada pertanyaan-pertanyaan juga dari anak-anak yang bertanya soal Tuhan ada nggak sih dan lain sebagainya, atau mungkin mereka dapat dari TikTok, dapat dari mana, ada yang pakai data ini kan banyak ya, sekarang mereka juga bisa tahu soal itu. Sebenarnya ada satu ayat sih ya, ayatnya tuh waktu itu juga udah bilang ya, tapi ayat itu Amsal 1 ayat 7.
ya. Jadi ya segala pengetahuan yang kita miliki itu dari Tuhan memang. Sumbernya ya dari Tuhan. Segala pengetahuan. Tapi ya sampai di Amsal bilang ya baca aja lah biar Boleh, tidak boleh. gitu ya. Supaya enggak masalah kayak gitu. Masalah cumuh. Iya betul sekali. Jadi memang di Amsal 1 ayat 7 itu takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Karena dia lah sumber pengetahuan itu. Tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Karena orang bodoh kan, orang bodoh di sini ya maksudnya. Iya, iya. Itu tuh nggak mau belajar, merasa bahwa oh dia udah tahu. Padahal sebenarnya sumber pengetahuannya adalah Allah. Dialah yang menciptakan kita kan. Dialah yang menciptakan seluruh dunia ini. Dialah yang menciptakan sains. Makanya kalau misalnya kita bilang bahwa sains itu tuh bikin orang jadi ateis. Ada memang orang yang jadi ateis gara-gara sains karena mereka bilang oh nggak ada bukti empiris tentang kehadiran Tuhan, nggak ada bukti yang nyata kehadiran Tuhan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat aja gini, itu udah bukti kehadiran Tuhan. Betul. Emang gimana sains bisa jelasin tentang keberadaan? Itu aja sebenarnya kan kalau mau Big Bang, ya Big Bangnya siapa yang bikin? Kalaupun ada Big Bang, Big Bangnya siapa yang bikin? Itu loh maksudnya. Keberadaan dari permulaan segala sesuatu ya siapa yang bikin? Yuk mundur lagi. Oh gini. Tetap aja permulaannya adalah Allah. Mau gimana pun. Tapi nanti kita bisa lihat dari permulaannya Allah itu kita bisa lihat bagaimana wah segala sesuatu tuh terbentuk dengan baik sebenarnya awalnya. Sebelum manusia jatuh dalam dosa. Iya. Nah jatuhan manusia dalam dosa itulah yang membuat dia pengetahuan itu jadi melenceng. Ada orang yang menjadi jahat gara-gara pengetahuan. Orang bisa membunuh orang lain. Ya kalau mungkin kita lihat Oppenheimer ya, ada satu film Oppenheimer namanya ya. Itu tuh salah satu yang kayak si penciptanya itu pencipta bom atom. Yang sebenarnya tuh penemuan yang luar biasa. Tapi ternyata dari ciptaannya dia, penemuannya dia, itu malah menghancurkan Hiroshima Nagasaki. Betul. Itu kan sesuatu yang pengetahuan yang melenceng, pengetahuan yang melenceng gitu yang membuat orang dirugikan. Nah, tapi balik lagi, dari mana asal pengetahuan itu? Dari Allah. Dari Allah, semua yang baik ya, manusia yang jatuh dalam dosa yang melencengkan itu sih sebenarnya. Nah, makanya kenapa gak bisa goyah dengan statement kayak, wah Tuhan secara sains gak bisa dibuktikan. Malah sebenarnya kalau kita belajar, kebetulan saya suka biologi ya, kalau kita belajar soal tubuh kita aja, kita tuh malah bisa mengagumi Tuhan. Karena kok bisa Tuhan ciptain kita tuh sespesial itu gitu. Ya contoh aja, ini kayaknya ceritain aja ya biar boleh. Nah jadi memang dulu pernah dengar khotbah dari salah satu pendeta. Ini tuh sangat-sangat berkesan sampai hari ini tuh kayaknya tuh gak bisa lepas gitu dari itu karena berkesan banget. Dia bilang bahwa coba kita bayangkan Tuhan kasih kita kesempatan untuk dalam 5 detik aja kita tuh ngontrol sendiri secara manual sistem pencernaan aja gitu, pencernaan kita kan ya kita tubuh kita ada sistem ya, sistemnya macam-macam, ada pencernaan, ada pernapasan, ada peredaran darah, ada lain-lain, saraf dan lain sebagainya. Tapi kita coba yang bisa kita kendalikan aja dulu, makan. Tuhan kasih kita 5 detik untuk mengatur secara sadar, secara manual tangan, yang kayak kita tangan atau mata kita tuh di sistem pencernaan kita. Pas kita makan, oke lah, masih ngunyah-ngunyah masih kita kendalikan ya. Telan masih dikendalikan, tapi kan pas sampai di sini kita harus berpikir gimana caranya. Nah ini udah istilahnya peristaltik. Nah kemarin peristaltik. Jadi gerakan peristaltiknya tuh dari tenggorokan ke lambung itu kita atur sendiri. Jadi kita secara sadar kita tuh harus dorong dia ke dalam, tuk. Dan itu tuh kan kalau kita telan dia kan nggak langsung. Gimana pokoknya dia ada gerakan di situ yang memang nanti dia pas ke lambung bisa dicerna dengan baik. Nah di lambung misalnya di lambung, kita tuh harus ngeluarin enzim dengan sadar ya. Ini masih dalam posisi dengan sadar. Mengeluarkan enzim ini supaya si nutrisi yang ada dalam makanan itu terpisah. Misalnya nanti nutrisinya akan nanti masuk ke usus mana, nanti ke mana. Nah itu kan secara sadar coba kita Tuhan kasih 5 detik aja. Kira-kira survive gak? Susah pasti. Kayaknya kita ngatur. Nah itu makanya salah satu hal yang bikin benar-benar gak bisa goyah sih. Karena dari situ aja langsung sadar, iya ya, nggak usah lah kita kemana ke luar sana. Kita lihat diri kita aja dulu. Ketika kita bahas tentang sistem yang ada di tubuh kita akan melihat bahwa sekompleks itu sistem tubuh kita dan seotomatis itu dari mana? Apakah dari kekuatan kita sendiri? Tadi kalau misalnya kita dengan kekuatan kita sendiri kita udah kerepotan. Gitu. Jadi memang harusnya sih sains atau pengetahuan itu harusnya malah membuat kita tuh jadi kagum
pada Tuhan. Bukan malah jadi nggak percaya gitu sama Tuhan. Iya. Harusnya sih seperti itu ya. Gitu. Jadi Semakin itulah. orang belajar, harusnya semakin orang Betul, sadar bahwa betul. luar biasanya Tuhan. Betul sekali. Dan itu tuh bisa di dalam aspek pengetahuan apa aja Iya. sih sebenarnya. Kok bisa sih fisika misalnya? Ada orang di fisika tuh kayak gravitasi itu bisa ada. Itu tuh luar biasa sebenarnya. Gravitasi kita tuh sangat-sangat pas untuk kita di dunia, di bumi ini. Iya. Gravitasi, sesimpel gravitasi yang kita selalu hadapi gitu ya. Sesimpel itu aja kita tuh bisa ngerasain kita nggak terbang atau nggak terlalu dalam, kejeblek gitu. Nah, Iya. pas gitu. Dari mana? si itu tuh dari mana? Bagaimana harmoni dunia kita tuh berlangsung dari mana? Itu dari Tuhan. Makanya. Jadi ketika kita belajar sesuatu malah menurut saya sih harusnya kita harus lebih bisa mengagumi Tuhan. Betul. Gitu. Dan yang mungkin jadi pertanyaan terakhir Kak, apakah ilmu pengetahuan itu ada batasnya Kak? Nah, itu dia. Ilmu pengetahuan secara manusia, secara ciptaan pasti ada batasnya. Tapi kita nggak tahu ya, karena sampai hari ini kan masih terus mencari, masih terus manusia tuh masih terus mencari, masih terus penasaran tentang dunia. Ya sampai ada orang, ya sekarang tuh pengen tinggal di Mars lah dan lain sebagainya. Itu pengetahuan. Tapi mau sampai di Mars, mau sampai di luar galaksi kita pun pasti ada batasnya. Karena ketika ini disebut ciptaan pasti ada batasnya. Masalahnya ya, kalaupun memang kita belum sampai batasnya, ya kita kejar aja terus. Cuma dalam batas dimana kita bisa bagaimana pengetahuan itu memuliakan Tuhan. Betul. Sebagai anak Tuhannya. Ya setidaknya kalaupun misalnya wah terbatas ya udah nggak usah belajar, bukan gitu ya. Kalau mungkin selama kita hidup ya nggak ada batasnya. Kita belajar sampai nanti Tuhan panggil kita. Itu sih prinsipnya, belajar sampai Tuhan panggil kita. Sampai kapan ya nggak tahu. Tuhan, rahasia Tuhan sih. Rahasia Tuhan. Tapi kalau misalnya kita bahas soal secara filosofi, apakah itu ada batas karena kita ciptaan. Cuma kalau belajar ada batasnya. Gitu. Ya, betul. Mungkin Kak ada pesan untuk teman-teman pemuda di luar sana ya mau ikut terjun dalam dunia pendidikan. Entah dia mau kuliah kah atau dia sementara saat ini sedang bimbang mau sekolah atau tidak. Sebenarnya untuk teman-teman yang masih bergumul gitu ya, mau lanjut atau enggak. Kalau bergumul berarti ikutin yang bikin kamu galau. Udah kuliah sana. Kamu galau gitu ya, udah kuliah aja sana gitu ya. Belajar, tapi belajar pun belajar dengan baik gitu. Maksudnya, kuliah tapi akhirnya nggak baik kan ya, gimana. Tapi tetap mau itu kalian akhirnya memilih untuk kuliah, studi formal ataupun enggak, jangan berhenti belajar aja. Karena pendidikan itu memang bisa di mana aja. Tapi memang kalau memang harus memilih, ya kalau harus memilih harusnya kuliah ya, lebih enak gitu, lebih punya basic yang baik kuliah. Kalian bisa bertemu dengan orang yang berbeda di tempat kuliah. Kalian bisa mengenal budaya. Kalau misalnya kalian pergi merantau kemana, itu kan sangat membantu kalian untuk belajar gitu, belajar dengan baik. Jadi bukan hanya pendidikan secara formal yang kalian dapat, tapi juga ternyata secara karakter itu bisa dibentuk. Asal benar-benar belajar, jangan kita di sana merugikan orang lain ya. Jangan sampai kita kalau mau pergi sana tuh malah, waduh orang Manado itu gini. Itu udah banyak by the way ya. Jadi jangan sampai kuliah di Manado orang sini cuma saya bisa orang Topin lagi kan ya. Iya tolong belajar. Yang kuliah tolong belajar dengan baik. Belajarnya bukan hanya belajar apa yang kalian pelajari itu bagus banget, dapat pengetahuan, tapi benar-benar belajar juga bagaimana sikapnya, karakternya, sosialnya yang baik pastinya dan sesuai dengan firman Tuhan. Karena memang yang bisa menahan kita untuk nggak kemana-mana itu firman Tuhan. Mau gimana juga, mau kita kemana, mau memutuskan untuk kuliah ataupun enggak, yang bisa menahan kita adalah firman. Jadi, kemarin tuh sempat lupa, aku tuh akhirnya bisa mengingat, ini nih kelupaan nih harusnya ada. Terakhir ya, ada satu ayat yang setidaknya ya, itu tuh bisa pegang ini dimanapun. Ada di 2 Timotius 3 ayat 16. Kenapa kita tuh baca Alkitab juga penting. Apapun pendidikan kita ya. Tapi selama kita anak Tuhan, setidaknya kita yuk kita baca Alkitab. Kenapa? Karena di 2 Timotius 3 ayat 16 tuh bilang gini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah atau Alkitab itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Itu basic pengetahuan dan pengajaran banget.
ini basic orang untuk belajar sebenarnya. Kalau kita bisa dapat pengetahuan dari luar, secara apapun, karena memang Alkitab kan ditulis dari beribu-ribu tahun yang lalu. Secara pengetahuan mungkin belum lengkap, tapi secara bagaimana Tuhan menunjukkan karakter kita, Tuhan mengajar karakter itu ini lengkap banget. Gimana kita menjaga hati kita, dimanapun kita berada, lagi kuliah atau lagi mungkin bekerja, atau memilih untuk apapun itu, setidaknya ada ini yang bisa membuat kita tuh berkembang menjadi seorang yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, dimanapun kita, apapun yang kita ambil. Tapi ya tetap di Alkitab pun tidak menutup kemungkinan bahwa kamu tuh harus belajar. Itu baik itu di Alkitab maupun dalam pendidikan formal. Yeah. Gitu. Itu aja sih. Kalau memang ada pilihan untuk kuliah lah. Yeah. Dan yang sudah kuliah, itu tadi Kuliah kemarin baik. kuliah yang benar, jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan yang udah diterima. Karena nggak semua orang bisa kuliah. Mungkin pilihan ada orang yang pengen kuliah tapi nggak bisa. Itu secara ya adalah yang menghalangi mereka. Tapi kalau ada kesempatan, gunakanlah dengan baik. Terus yang sudah selesai kuliah nih, sarjana ya baru selesai kuliah. Ya, kalau bisa tularkanlah apa yang sudah kamu pelajari ke orang lain. Ajari. Jadi ya udah ngajar. Ya, dan tidak salah juga kalau misalnya setelah kuliah terus ada beberapa hal yang sesuai dengan ekspektasi ya, carilah kesempatan yang boleh manfaatkan. Betul. Jangan karena, stuck. Betul. Karena gunakanlah otak yang sudah kalian pakai untuk kuliah itu dengan baik setelah kalian kuliah. Ngajar itu juga salah satu bikin kita tuh bisa. Wah. Ya, otak terus bekerja. Betul. Dan kalau misalnya sudah sarjana ya jangan angkuh lah. Betul. Atau kalaupun sudah kelar SMA ya jangan lihat anak-anak SMP SD. Betul. Seperti ajari mereka. mereka. Ya, betul. Ajari mereka. Kalau mereka nggak tahu, jangan sensi gitu ya. Ya diajari. Kalau mereka nggak tahu diajari. Betul. Mungkin nanti juga mau balik lagi ke Bandung. Betul. Ini cuma gara-gara podcast ini saya kesini. Luar biasa kan? Luar biasa. Budget orang nggak tanggung. Oke, terima kasih banyak Kak Olive. Terima kasih. Yesus memberkati pekerjaan dan juga untuk masa depan. Amin. Semoga Tuhan Yesus yang selalu menyediakan. Pokoknya Tuhan sediakan. Tuhan atur ya. Oke, terima kasih Kak Olive. Thank you. God bless. God bless. Oke, Kak.